ditambahkan kata perubahan peraturan daerah memberikan wewenang. Bentuk rancangan selanjutnya, bentuk rancangan dulu. Jika yang diatur dalam peraturan perundang Bab 1. Kerangka peraturan perundang-undangan. Pertama-tama saya akan membahas mengenai judul. Judul merupakan bagian dalam struktur peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat pusat maupun daerah yang harus memuat mengenai keterangan jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan frasa Republik Indonesia. Adapun mengenai teknik penulisannya sendiri adalah yang pertama, harus menuliskan jenisnya. Apakah suatu peraturan perundang-undangan itu adalah undang-undang ataukah perda ataukah perpres. Yang kedua, nomor. Penomoran dalam peraturan perundang-undangan menggunakan angka Arab tanpa penambahan huruf dan tidak mengikuti aturan penomoran tata naskah dinas. Kemudian adalah nama. Nama harus dibuat singkat dengan menggunakan satu frasa, tapi secara esensial tidak menghilangkan maknanya dan telah mencerminkan substansi yang dimuat. Contohnya adalah desa, yaitu peraturan tersebut berarti membahas tentang desa. Kemudian ada judul. Judul dibuat dengan menggunakan huruf kapital yang diletakkan di tengah. Adapun jika judul tersebut adalah rancangan, maka ditulis kata rancangan. Adapun jika peraturan perundang-undangan itu sudah dirubah, maka ditambahkan kata perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan. Pembahasan yang kedua adalah pembukaan. Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas bagian pembukaan yang diawali dengan kata dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah. Kemudian adalah jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah dan diakhiri dengan tanda baca koma. Kemudian konsideran berisi kata-kata menimbang dan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, seperti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang ditulis secara urus. Kemudian dasar hukum diawali dengan kata mengingat dan memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah dasar hukum yang memerintahkan agar dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian ada diktum merupakan bagian yang terdiri dari kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan tanpa spasi dan diletakkan di tengah. Kemudian adalah kata menetapkan dituliskan dengan kata memutuskan yang disajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Kemudian ada jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai batang tubuh. Batang tubuh memuat materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan ke dalam pasal atau beberapa pasal. Umumnya materi muatan tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah ketentuan umum, yang kedua adalah materi pokok yang diatur, yang ketiga adalah ketentuan pidana jika diperlukan, yang keempat adalah ketentuan peralihan jika diperlukan, dan yang kelima adalah ketentuan penutup. Baik, selanjutnya adalah penutup. Penutup ini ialah akhir dari peraturan perundang-undangan yang memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten kota. Lalu juga memuat penandatanganan pengesahan atau penetapan, lalu pengundangan, dan akhir bagian penutup. Di sini penulis menyatakan bahwa jika dalam waktu paling lama 30 hari Presiden, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota tidak menandatangani rancangan undang-undang bagi Presiden dan perda bagi Gubernur, Bupati atau Wali Kota, maka rancangan tersebut tetap diundangkan. Pada sebab ini juga diberikan contoh pada penjelasannya sehingga pembaca dapat mudah mengerti maksudnya. Lalu selanjutnya penjelasan. Setiap undang-undang, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota diberi penjelasan, kecuali pada perpu di bawah undang-undang itu diberi penjelasan jika diperlukan. Pada sebab ini, jelaskan secara ringkas mengenai penjelasan untuk peraturan perundang-undangan dan juga terdapat contoh konkret pada bahasan tersebut. Baik, selanjutnya, lampiran. Pada perpu biasa lampiran ini dinyatakan dalam batang tubuh, sehingga lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perpu tersebut. Lampiran ini memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Lalu di sebab ini, jelaskan mengenai penulisan lampiran dalam perpu dan dimaksudkan juga contoh sebagai pendukung penjelasan. Selanjutnya pada bab 2 mengenai hal-hal khusus. Yang pertama, pendelegasian kewenangan merupakan proses di mana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memberikan kewenangan kepada peraturan yang lebih rendah untuk mengatur hal-hal tertentu. Delegasi ini harus mencakup ruang lingkup materi yang jelas dan jenis peraturan yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, subdelegasi atau delegasi lebih lanjut diizinkan, namun harus diatur dengan ketentuan tertentu. Contohnya, pendelegasian kewenangan terdapat dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang tentang Penataan Ruang atau Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya, penyidikan hanya diatur melalui Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota dan memberikan wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran. Pencabutan peraturan terjadi jika peraturan lama tidak relevan dan digantikan dengan peraturan baru, di mana pencabutan tersebut harus dilakukan secara tegas dan melalui peraturan yang setingkat atau lebih tinggi. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat melibatkan seluruh atau sebagian elemen seperti pasal, bab, paragraf, atau tanda baca. Perubahan tersebut dicatat dalam batang tubuh peraturan dengan dua pasal utama, yaitu pasal 1 berisi materi yang diubah, sementara pasal 2 muat ketentuan tentang mulai berlakunya perubahan. Jika terjadi penambahan atau penghapusan elemen seperti bab atau pasal, dilakukan sesuai urutan yang logis. Penjelasan dan lampiran juga dapat diubah atau dihapus jika perubahan esensial melebihi 50%, disarankan mencabut peraturan atau menggantinya dengan peraturan baru.
Bab 3 diberi judul yaitu struktur dan karakteristik bahasa peraturan perundang-undangan. Kita masuk yang pertama. Bahasa peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik yang unik yang mencakup pertama kejernihan pengertian, kedua kelugasan, ketiga kebakuan, keempat keserasian, kelima kelugasan dan pasti, dan terakhir hemat dalam penggunaan kata. Selanjutnya, prinsip penggunaan kata dan istilah. Pertama, menggunakan kata-kata yang tepat dan efektif. Kedua, menghindari penggunaan kata serapan jika sudah ada pandanan dalam bahasa Indonesia. Ketiga, menggunakan kata paling untuk menyatakan maksimum dan minimum dalam ancaman, pidana, atau batasan waktu. Keempat, menggunakan kata kecuali untuk menyatakan pengertian tidak termasuk. Kelima, menggunakan kata minimal untuk menyatakan kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi. Selanjutnya ada teknik pengacuan. Pertama, pengacuan hanya dilakukan untuk peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Kedua, pengacuan tidak boleh ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Ketiga, pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu. Juga keempat, pengacuan tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi atau dengan tidak mengurangi. Kelima, pengacuan boleh menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat. Selanjutnya ada format tata letak. Pertama, naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12. 2. Marginisasinya ada 8 cm di atas, 2,5 cm di bawah, 2,5 cm kiri dan juga kanan. Ketiga, jarak antara paragraf 1 spasi, dan terakhir penggunaan tanda baca yang tepat untuk memperjelas struktur teks. Selanjutnya, ada prinsip penyebutan. Pertama, menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintah dimaksud. Kedua, menyebutkan nama jabatan, nama profesi, nama institusi atau lembaga, pemerintah atau ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dengan huruf kapital dalam perumusan norma. Dan terakhir, menghindari penggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat yang tidak jelas. Bab 4. Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan. A. Bentuk rancangan undang-undang atau RUU. Dalam rancangan undang-undang atau RUU terdapat kata dan kalimat sebagai berikut. 1. Dengan persetujuan bersama. Dan 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. B. Bentuk rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang atau perpu. Dalam perpu terdapat beberapa perbedaan, yaitu penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang sekian menjadi undang-undang. Hal ini juga terdapat dalam kata menetapkan. C. Bentuk rancangan undang-undang pengesahan perjanjian internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi, yang di dalamnya terdapat kalimat pengesahan konvensi sekian bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya. D. Bentuk rancangan undang-undang perubahan undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat kalimat perubahan atas undang-undang nomor sekian untuk perubahan pertama dan perubahan kedua atas undang-undang nomor sekian untuk perubahan kedua dan seterusnya. E. Bentuk rancangan undang-undang pencabutan undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat kalimat pencabutan undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang bla bla bla. Pada pasal 1 disebutkan bahwa undang-undang sekian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. F. Bentuk rancangan undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam judulnya terdapat kalimat tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor sekian. G. Bentuk rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam putusannya menetapkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang bla bla bla. H. Bentuk rancangan peraturan pemerintah. Dalam judulnya terdapat nama peraturan pemerintahnya. I. Bentuk rancangan peraturan presiden. Dalam judulnya juga sama dengan bentuk rancangan peraturan pemerintah, terdapat nama peraturan presiden. J. Bentuk rancangan peraturan menteri. Terdapat nama peraturan menteri pada judulnya. Selanjutnya, bentuk peraturan komisi yang ditetapkan oleh Ketua Komisi, nama jabatan Ketua Komisi, lalu diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya, bentuk peraturan lembaga pemerintah non-kementerian yang ditetapkan oleh Kepala Badan Jabatan Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian, kemudian diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya, bentuk rancangan peraturan Bank Indonesia. Peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia dan diundangkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Selanjutnya, bentuk rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia serta diundangkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Selanjutnya, bentuk rancangan peraturan daerah provinsi atau Perda Provinsi. Peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur beserta nama provinsinya serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Selanjutnya, ada bentuk rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda Kabupaten atau Kota. Peraturan ini ditetapkan
oleh bupati atau wali kota serta diundangkan oleh sekretaris daerah, kabupaten atau kota yang bersangkutan. Selanjutnya ada bentuk rancangan Konun Aceh. Konun Aceh ini ditetapkan oleh Gubernur Aceh, lalu diundangkan oleh sekretaris daerah Aceh. Kemudian ada bentuk rancangan Konun Kabupaten atau Kota. Peraturan ini ditetapkan oleh bupati atau wali kota serta diundangkan oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dan ada bentuk peraturan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lalu diundangkan oleh sekretaris daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada bentuk peraturan daerah khusus Papua. Nah, peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur Papua lalu diundangkan oleh sekretaris daerah Provinsi Papua. Kita akan membahas mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus. Nah, sebelum itu, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu dimasukkan dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dan maka untuk itu diperlukan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukannya. Selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama ini ada metode omnibus yang mana dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada nama baru, di mana peraturan baru dapat menggunakan nama singkat yang tidak sama dengan peraturan sebelumnya tetapi mencerminkan isi peraturan yang diubah. Yang ketiga ada konsideransi, yaitu memuat suatu pertimbangan ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan yang diubah. Lalu di nomor 4 ada dasar hukum, yang mana itu peraturan yang diubah tidak perlu dicantumkan dalam dasar hukum jika materi muatannya tidak diubah kembali. Yang kelima masih membahas tentang dasar hukumnya, yaitu jika materi muatan yang diatur dalam peraturan selain yang diubah dengan metode omnibus akan diubah kembali, maka peraturan yang materi muatannya telah diubah dicantumkan dalam dasar hukum. Lalu yang keenam masih membahas tentang dasar hukum perubahan omnibus, yaitu peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan diubah dengan peraturan lain menggunakan metode omnibus yang dicantumkan dalam dasar hukum. Lalu yang terakhir ada struktur pasal, di mana materi pokok dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang terdiri dari pasal yang memuat materi muatan baru, lalu ada pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, lalu yang terakhir ada pasal yang mencabut peraturan perundang-undangan yang sama jenis dan hierarkinya. Melanjuti dari penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus, yang ke-8, pasal yang menambah materi muatan baru dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Ke-9, pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas dengan memuat alasan perubahan dan perincian judul peraturan perundang-undangan yang mana materi muatannya akan diubah disertai dengan penyebutan lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Ke-10, jika sudah dirinci judul peraturan perundang-undangan yang materi muatannya akan diubah dalam pasal sebelumnya, tiap-tiap pasal selanjutnya memuat materi muatan yang akan diubah dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut. Jika materi muatan perubahan lebih dari satu, setiap materi muatan perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab. Ke-11, pasal yang mencabut peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dicabut yang disertai dengan penyebutan lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan digunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ke-12, jika pasal yang diatur dalam peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus mengubah pasal, angka, ayat, atau butir suatu peraturan perundangan, maka digunakan kalimat ketentuan pasal titik-titik diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ke-13, jika pasal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menyisipkan buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut diletakkan dalam tempat yang sesuai dengan materi muatan yang bersangkutan. Jika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menghapus buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir, maka urutan buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus. Ke-15, jika pasal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menambah bab, bagian, paragraf, atau pasal, maka digunakan kalimat setelah bab, atau bagian, atau paragraf, atau pasal ditambah satu atau beberapa bab, atau bagian, atau paragraf, atau pasal, yakni bab, atau bagian, atau paragraf, atau pasal sehingga berbunyi sebagai berikut. Maka itu diisi keterangan dari bab atau bagian atau paragraf atau pasal apa. Ke-16, jika suatu pasal dalam peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus terdiri atas angka, pasal, ayat, dan atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas tanpa merinci masing-masing ayat dan atau butir. Lalu terakhir, jika dalam peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus dilakukan perubahan atas pasal atau ayat, digunakan kalimat ketentuan pasal titik-titik-titik diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.